di mana saja Anda berada, di kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita dapat bertemu kembali ya di setiap hari Selasa tentunya di program Pojok IKM. Yang mana di setiap hari Selasa ini kita menghadirkan para pelaku IKM yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Dan kali ini kita sudah kedatangan Om Arif Biantoro. Selamat pagi Om. Assalamualaikum. Selamat pagi Mas. Iya, sehat Om hari ini Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi Om Arif Biantoro ini adalah owner ya Saca Inci Borneo yang nanti akan dijelasin gitu kan kepada Anda semua di pagi hari ini. Rekan dengar apa sih Saca Inci itu gitu kan secara jelasnya. Kalau menurut Pri sih Saca Inci ini merupakan kacang yang kacang gunung gitu ya Om ya, yang berasal dari hutan tropis biasanya kan gitu, yang baru saja dibudidayakan di Indonesia gitu ya. Betul. Oke, mungkin ya Om, kita langsung saja nih ya di pagi hari ini sejarahnya nih, sejarah Saca Inci dan sejak kapan Om ini memulai usaha Saca Inci Borneo, apalagi kan beliau ini seorang polisi juga nih yang bergelut di bidang Saca Inci ini. Gimana tuh? Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Waalaikumsalam. perkenalkan, nama saya Mas Arif Biantoro, tugas di kepolisian Polres Tanah Laut. Siap. Jadi untuk Saca Inci ini kami membudidayakan di Tanah Lautnya sekitar 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu. Iya betul. Jadi kita mendatangkan bibit ini dari luar juga, karena tanaman dari negara Peru. Peru, wah, iya. jauh juga ya. Cukup jauh, Cukup jauh. perjalanannya sampai ke Kalimantan. Iya. Terus ini kan Om dari Peru nih, itu gimana Om bisa mengenal Saca Inci ini sendiri? Apalagi kan ini Peru nih, pemasoknya nih dari sana gitu kan. Gimana tuh? Jadi saat itu kita coba searching di media sosial, kita cari-cari untuk tanaman yang cocok untuk ditanam di Kalimantan ini apa sih, seperti apa tanaman tersebut. Iya. Nah, setelah itu adalah suatu perusahaan yaitu PT SAR. Jadi dari PT SAR itu dia merekomendasikan untuk menanam Saca Inci ini. Lalulah kita kombinasi dengan PT SAR. Kita kerjasama gitu ya? Iya, kerjasama kita kembangkan. Ternyata tanaman ini cocok. Setelah kita cari informasi, sharing segala macam, di muasalnya pun di negara Peru, lokasinya tropis. Tropis juga, sama jadi Indonesia. sangat cocok di Kalimantan. Setelah itu kita lihat kandungannya, oh ternyata Saca Inci ini banyak manfaatnya. Waduh, apa nih? Manfaatnya itu ada mengandung omega 3, 6, 9. Iya. Sedangkan kita tahu sendiri kan omega 3 itu adanya di ikan salmon kan, untuk di hewan. Sangat langka ya. Iya. Tumbuhan gitu ya. Iya, itu kan hewannya kan omega 3 di ikan salmon. Iya. Harganya cukup mahal. Ternyata di Saca Inci ini juga ada omega 3. Ternyata omega 3 nabatinya itu adalah di kacang Saca Inci. Kacang Saca Ya Inci. cukup lumayan besar, sekitar 54% kandungan omega yang ada di Saca Inci. Lumayan ya Om ya. Iya. 54% gitu kan dari kandungan omega 3 6-nya juga gitu 6 kan. ada. 6 itu sekitar 33%. Wah. 6 9-nya sekitar 7,2-an. Waduh, mantap Jadi nih. ya cukup Terbagi gitu ya. Iya, cukup bagus karena kandungan ini dapat manfaat buat tubuh kita. Oh, mantap. Dan alhamdulillahnya di sini rekan dengar sudah ada beberapa produk yang dikelola oleh Om Arif gitu ya. Yang mana ini semua terbentuk dari Saca Inci ya Om ya. Dan tentunya ini nantinya kita akan bahas juga ya kan rekan dengar, karena ini bisa bermanfaat juga buat kita semua, apalagi manusia gitu kan. Oke, ini produknya ada apa aja nih Om? Jadi, bisa diperkenalkan nih. Jadi di sini untuk tahap awal kita melakukan produk minyak dari olahan Saca Inci. Jadi Saca Inci dalam keadaan kering seperti ini baru kita kupas, dia akan ketemu biji coklat. Setelah biji coklat itu kita kupas lagi, nanti dia ketemu kacang putih di dalamnya. Oh, kacang putih itu yang diolah. Kacang putih itu baru kita olah. Setelah kita olah, kita press, jadi akhirnya ketemulah minyak Saca Inci. Minyak Saca Inci. Ya, ini baru dari minyaknya. Nah, setelah itu padahal olahan dari Saca Inci ini pun banyak, bukan tidak dari minyak, dari snack banyak sebenarnya. Banyak sebenarnya. Cuma di sini kita baru bikin 2 olahan. 2 olahan ini ya cukup dari home industry pun bisa sebenarnya. Tidak mudah perlu, saja ya. Tidak perlu alat khusus segala macam. Iya. Jadi ini minyaknya untuk
Minyak ini bisa dikonsumsi langsung atau nanti bisa dicampur di sayuran, di tempat makan bisa. Oh, jadi aman gitu ya, Om ya? Aman. Karena di sini untuk penanamannya pun kita menggunakan bahan organik, tidak ada kimianya. Ini terkait dengan penanamannya nih, juga perawatannya dari saca inci sendiri nih, Om. Apakah susah gitu? Oh, jadi untuk tanaman sanci ini menurut saya sih mudah. Karena dia cukup kita semai, kita tanam, setelah di usia 3 bulan itu dia akan keluar bunga. Bunga calon buah di usia 7 sampai 8 bulan itu dia mulai kering dan kita mulai panen. Wah, lama juga ya, 8 bulanan. 8 bulan sudah panen. Setelah itu dia per bulan dia ada mulai metik kita. Ada metik tiap bulan karena buah itu akan ada terus. Jadi dia tanpa musim sebenarnya untuk sanca ici. Oh, tanpa musim ya. Jadi tekniknya harus ada tiang dia. Karena tanaman ini merambat. Tanaman merambat. Kayak timun lah gitu ya. Sirih, tanaman sirih. Oh, sirih ya. Sirih atau merica. Ya, gampang merambat jadi perlu banyak turus lah kata orang Banjar. Betul. Iya, kalau dilihat-lihat sih pernah ada teman yang memang di radio ini juga sih sebenarnya yang kemarin bergerak di saca inci ya. Mudah saja gitu kan pengelolaannya gitu. Betul. Ini penanamannya sih Om gimana sih Om? Apakah memang dalam satu lubang itu ditanami satu buah ini atau gimana gitu Bung? Jadi untuk penanaman itu satu tiang itu kita anjurkan cukup satu tanaman. Satu tanaman. Betul, karena dia sanca ici ini dia rakus akan nutrisi pupuk. Waduh, mantap nih ya. Iya. Rakus atas pupuknya gitu ya. Jadi pupuk kita bisa menggunakan bahan baku yang ada. Saat ini kan banyak yang petani kambing, sapi, cukup itu bisa kita gunakan. Oh, bisa digunakan. Kita memanfaatkan dari kotoran hewan itu untuk jadikan pupuk. Iya, jadi kolaborasi juga nih sama petani ya, sama para ternak para peternak gitu ya, dengar di tanah laut ini kan untuk mendapatkan pupuk-pupuk itu sendiri. Alhamdulillah sih berkah ya Om ya kalau bisa bekerja sama dengan warga masyarakat, apalagi Om ini kan seorang polisi ya memang sangat berbaur lah dengan masyarakat gitu ya. Oke, nih Om, proses pembuatannya nih dari sanca inci oil dan juga yang satunya itu gimana tuh Om dari Om sendiri dalam kesehariannya ini kan harus berbagi waktu nih Om. Sama-sama tugasnya di kepolisian pastinya sangat-sangat sibuk gitu ya. Apalagi ini kan mungkin di tempat Om ada pegawainya gitu yang membantu apa Om sendiri nih gitu. Ya, jadi untuk olahan ini saya sendiri memanfaatkan hari libur saya. Jadi karena saya di staf di bagian Siwas, jadi dia Sabtu Minggu itu saya nggak ada kegiatan. Dari waktu Sabtu Minggu itulah saya memanfaatkan untuk kegiatan ini. Sortir kacang, bersihkan, proses minyak. Nah, jadi ini minyak ini cukup mudah ya, tinggal press hasilnya nanti keluar jadi minyak. Minyaknya. Kalau untuk snack ini ya dari kupasan putih tadi kita tidak press, artinya apabila mau jadi minyak kita press. Apabila kita mau jadikan snack cukup tinggal digoreng. Enak aja ya kadang-kadang. Sisa goreng dan kalau mau jadi oilnya gitu kan sisa di press. Gampang sih sebenarnya gitu kan, nggak ada susah-susahnya, tapi ya waktunya itu tadi yang memang harus ada hari liburnya kata Om Arif ya. Kalau membuat oil nih Om dan juga snacknya nih, itu membutuhkan berapa kilo saca inci? Nah, jadi kita untuk saat ini 1 kilo kacang putih sanca itu bisa menghasilkan sekitar 1 literan. 1 liter? Waduh, mantap nih ya. Banyak juga ya Om ya? Tergantung dari kualitas, ada yang bisa sampai setengah liter aja bisa. Jadi nggak menentu juga. Dari kualitas kacang itu menentukan besar kecilnya. Rata-rata kalau yang di Kalimantan itu 1 kilo itu bisa menghasilkan setengah literan. 1,5 liter. Cuma ukuran yang besar bisa lebih dari itu. Oke, ini perbedaannya nih Om yang bisa diambil dari kacang saca inci ini yang terbaik dan juga yang memang tidak bisa diolah itu apa Om? Untuk saat ini yang belum kita olah lagi itu batangnya aja sih yang belum. Ya. Kalau daunnya sih saat ini bisa kita olah jadikan teh. Waduh, mantap lagi nih ya. Penasaran ya sebenarnya gitu kan sama inci. Namun saat ini tergantung dari si petani dan para pengolahnya. Untuk kulitnya pun kita sudah ngembangkan juga untuk
kulit ini kita jadikan kopi. Jadi kita bisa juga mix juga dengan petani kopi. Kita lakukan kolaborasi, artinya dari petani kopi lokal kita campur dengan kulit Sancaichi ini yang kita proses jadi kopi juga. Waduh, jadi bisa bermanfaat semua selain batangnya tadi ya, kulitnya bisa jadi dikolaborasi sama kopi gitu kan, dan juga daunnya tadi ya. Apa daunnya ya, daunnya jadi teh. Daunnya jadi teh. Wah, itu jadi penasaran nantinya ya. Nanti kita coba deh kalau ada ya. Ini aja kita sudah penasaran nih ngerasainnya gimana rasanya kacang saca inci, karena memang baru pertama nih Om mengenal saca inci di tanah laut sendiri gitu kan, masih agak kurang familiar lah gitu kan. Apalagi ini baru-baru banget di Indonesia. Nah, ini memang bagus banget nih rekan-rekan kalau di tanah laut ada yang mengembangkan saca inci ini. Oke, nih Om, kalau orang nih ya mau budidaya nih sama seperti Om Arif gitu kan, apakah Om Arif juga menjual bibitnya gitu Om? Untuk bibit kita ada ready juga. Nanti siapa tahu nanti ada petani yang minat untuk budidaya, nanti bisa hubungi ke kontak kami di nomor 08 13 ya 25 86. Ya, alamat kami itu di Jalan Matah 2. Oke. Ya, di samping Pasar Baru Matah. Matah 2. Oh, Pasar Matah itu ya? Iya, betul. Oke. Ya. Nah, itu ya rekan dengar, kalau kalian mau budidaya ya saca inci di pagi hari ini gitu kan, mau sama seperti Om Arif ya. Silakan dihubungi Om Arifnya di 0813 13 25 2586 gitu ya. Itu sekalian nomor WA ini Om ya. Iya, betul. Oke. Itu ya rekan dengar, karena memang kata Omnya ini enak aja gitu ya perawatannya gitu kan, pengelolaannya seperti apa. Kalau mau diolah semacam kayak saca inci oil ini enak aja, kalau kayak snacknya juga langsung digoreng aja rekan dengar. Jadi nggak perlu tambahan-tambahan yang lain. Jadi terkait dengan bahan ya alhamdulillahnya dari saca inci saja gitu ya. Iya, betul. Dari Sancaichi semua, nggak perlu lain. Penggorengan bisa menggunakan minyak Sancaichi. Minyak saca inci juga ya. Alhamdulillahnya ini bisa menghemat para ibu-ibu untuk beli minyak goreng. Apalagi minyak gorengnya kan kalau yang lagi mahal-mahalnya bisa dipakai saca inci oil ini. Kalau Sancaichi oil ini harga per liternya tembus sekitar 600 sampai 700 ribu. 600? Per liter. Oh, per liter? Per liternya. 600 sampai 700 ribu. Wah, mahal dong. Iya, betul. Karena minyak ini kandungannya dari kandungan nomor 369-nya. 600 berapa tadi? 600 ribu sampai 700 ribu untuk per liternya. Per liter ya. Biasanya kalau ini penggunaannya itu kalangan atas. Kalangan atas biasanya dia menggunakan minyak Sancaichi karena untuk di salad. Oh iya, makan-makanan yang mahal juga. Karena dia Sancaichi ini kan untuk kolesterol bagus. Untuk yang diet bagus juga. Asam urat Om, asam urat bisa. Banyak juga yang terapi menggunakan Sancaichi ini yang stroke ringan. Iya. Banyak menggunakan dari. Ya jadi aman gitu buat penyakit-penyakit ya. Kan bisa mengobati lah gitu. Iya, betul. Yang takut makan kacang nih bisa makan kacang ini. Betul. Yang takut biasanya kan asam uratnya kan bisa makan kacang aja. Ini bisa nih biasanya gitu. Untuk anak-anak kecil itu kan omega 3-nya di ikan salmon kan. Iya. Sancaichi pun bisa. Nah, ini bisa untuk kecerdasan otak. Nah, betul itu. Oke. Nih berapa lama sih Om proses pembuatannya nih yang menjadi saca inci oil gitu kan, sampai menjadi beberapa botol dan sampai menjadi itu? Jadi untuk pengolahan itu cukup 1 hari. 1 hari sudah bisa dengan alat press dan kita taruh saringan di bawahnya. Bisa langsung dikemas. Nah, namun untuk Sancaichi ini gripnya ada ABC. Untuk yang grip lebih bagus itu grip A itu bisa untuk serum kecantikan ibu-ibu. Wah, mantap nih ya. Untuk grip A-nya. Nah, jadi untuk yang ini grup termasuk grip B karena grup B untuk konsumsi. Oh kalau iya. Grip A itu ada alat khusus lagi untuk penyaringannya lebih bagus. Oh, penyaringannya ada lagi gitu ya. Oh, beda-beda nih kedengaran. Betul. Dan harganya pun bisa beda-beda Om ya? Iya, betul. Oh, gitu ya. Bila sudah masuk grip A itu dalam kemasan kecil untuk serum kecantikan itu harganya lebih mahal. Lebih mahal. Berapa tuh Om? Ya bisa sampai 1 jutaan. 1 jutaan ya. Karena kan itu untuk kecantikan ya. Iya. Terus kan untuk oil Sancaichi ini pun bisa dikombo menjadi bahan baku dari sabun.
Oh, sabun. Sabun bisa dia. Wah, mantap nih. Kalau punya alat khusus seperti ada di negara luar itu dia sudah masuk di sampo segala macam lah. Jadi untuk di Indonesia mungkin tahap ini yang baru saya lihat itu baru dari minyak, sabun, teh, kopi, snack seperti itu. Sedangkan snack ini tidak cuma snack original, bisa nanti yang lumer sama coklat. Wah, mantap deh. Macam-macam lah. Macam-macam. Intinya tinggal dari para ibu-ibu mau mengembangkan ini bagaimana, untuk olahannya seperti apa gitu. Iya, betul deh rekan dengar, tergantung dari masing-masing individu gitu ya Om ya, karena memang hal semacam ini harus kita dukung nih rekan dengar, apalagi ini bisa menambah perekonomian keluarga gitu kan, dan bisa ya harganya pun bisa mahal juga karena memang prosesnya yang lumayan gitu ya Om ya, yang lumayan susah untuk mempresnya tadi. Alhamdulillah untuk di Kalimantan Selatan itu yang terbanyak nanam sancaici ini ada di tanah laut. Di tanah laut. Iya. Kira-kira nih Om, petani yang ada di tanah laut ini berapa sih yang sudah kalau nanam masuk ke data kami ada sekitar 30 orang. 30 orang. Iya, wah, itu terbagi di semua kecamatan di tanah laut. Kecamatan ada Takisung, ada Kintab, habis itu daerah Batu Ampar. Banyak terbagi-bagi ya. Terbagi-bagi. Iya, oke. Ini bagi rekan dengar ya yang mau gabung ya. Silakan nih hubungi Om Arif ke nomor HP beliau tadi di 0813 ya 13 25 25 86. Dan juga kalau snacknya ini Om berapa harganya Om? Kalau snack saat ini kita jual di harga 25.000. 25.000. Ya, masih terjangkau ya 25.000. Karena ini termasuk masih awam lah pada intinya. Namun tidak menutup kemungkinan nanti harga ini bisa turun. Karena semakin banyak yang nanam otomatis bahan baku melimpah. Karena olahan semakin banyak. Karena ini bahan bakunya yang masih langka, masih sedikit. Karena saat ini kita pun untuk bahan baku yang kacang putih kita pengiriman ke luar dari Indonesia. Oh gitu ya. Bahan bakunya ya dari luar Indonesia. Kita mengeluarkan bahan bakunya, jadi kita tanam di Kalimantan, kita proses, pembelinya ada dari Jawa, dari Malaysia. Oke, jadi banyak ya sudah ada kerjasama dengan orang-orang luar gitu ya. Betul. Jadi ini paling jauh nih Om, penjualannya saca inci ini kemana aja nih? Selain dari yang 2 Om tadi sebutkan. Kita paling jauh saat ini di Malaysia. Tawaran dari luar ada, dari Cina ada, dari Vietnam ada. Karena saat ini karena bahan bakunya yang tidak banyak, jadi kita tidak bisa memenuhi. Jadi untuk petani yang mau nanam peluangnya cukup besar karena bahan bakunya saat ini sangat kurang dan sangat diperlukan juga sangat diperlukan karena ini konsumsinya untuk organik. Organik dia tidak ada menggunakan kimia, jadi sangat dibutuhkan. Terus setelah presan minyak ini, tepung ini bisa jadi tepung. Waduh, bisa jadi tepung lagi. Iya, jadi kacang itu setelah kita press jadi tepung, nanti bisa di combo dengan pembuatan mie ayam, macam roti bisa. Banyak sih sebenarnya olahan dari sancaici karena ini tanaman baru, apalagi di tanah laut kita baru mengembangkan sekitar 3-4 tahun yang lalu. Cukup masih awam. Banyak yang tidak tahu tanaman sancaici itu apa. Sama kayak Pri pun nggak tahu sancaici ini seperti apa bentukannya. Dan alhamdulillah saya bisa langsung lihat di sini dibawakan Om Arif gitu ya. Jadi yang mau lihat tanamannya seperti apa, perawat seperti nanti bisa berkunjung ke tempat kami. Iya, di Jalan Matah tadi ya. Betul. Di samping pasar ya. Di samping di sana tuh cari aja nama Om Arif pasti ketemu ya. Kalau mau belajar ya, karena ini memang kesempatannya banyak lah ya rekan dengar, besar juga gitu kan, karena sudah ada bangsa pasarnya yang sudah ke Jawa gitu kan, ke Malaysia. Nah, dan juga kata Om Arif saat ini masih kekurangan saca incinya, jadi kita membutuhkan para petani yang memang banyak juga di tanah laut dan juga di Kalimantan Selatan tentunya. Ini memang bisnis yang memang oke sih menurut Pri ya. Jadi bagi kalian semua nih para pemuda-pemuda ya, kalau tidak ada kegiatan ya bisa menanam saca inci ini. Kalau terkait dengan benihnya gitu kan, silakan hubungi juga Om Arifnya di 0813 13 25 25 86. Silakan tuh belinya berapa gitu kan. Untuk benihnya berapa Om harganya di Untuk harga benih saat ini kita per kilonya kita bandrol di 75.000. 75.000 ya. Itu per kilo ya. Ya, karena benih kita yang di usia 2 tahun mulai bisa atau ready banyak. Waktu 2 tahun yang lalu harga benih cukup mahal. Harga benih waktu 2 tahun yang lalu tembus sampai 500.000 per kilo.
500.000 per Ya, kilo karena memang jauh juga ya ambilnya tadi kan Peru ya. Kita datangkan itu cukup prosedurnya cukup rumit. Akhirnya kita kembangkan di sini, kita kembangkan yang usia 2 tahun. Alhamdulillah dijadikan bibit bagus. Nah, dari itu baru kita bisa menurunkan harga bibit. Sebenarnya harga bibit ya cukup mahal. Iya, cukup mahal gitu kan. Tapi terkait dengan hasilnya pun ya alhamdulillah ya Mbak. Alhamdulillah. Alhamdulillah ada hasil lah gitu kan. Yang penting bisa memanage pengeluarannya juga dan yang lainnya lah pokoknya. Untuk tanaman sancaici ini pun juga bisa ditumpang sari. Arti tumpang sari dia space-nya tengah bikin tanaman sancaici, bisa sampingnya cabai, terong. Artinya kita memanfaatkan lahan-lahan yang terbatas untuk ada hasil, ada income-nya. Jadi petani Lombok bisa tanam Lombok, sampingnya bisa sancaici. Atau dia dulu waktu booming-boomingnya porang. Porang. Jadi sancaici ini bisa menjadi naungan porang. Nah, itu ya karena kan merambat tadi gitu kan. Jadi alhamdulillahnya porangnya itu terkendali lah gitu kan dari. Karena porang di tanah laut itu kan harus ada naungan. Jadi tepat lah artinya satu lokasi itu bisa 2 income yang didapat. Bisa dari porang bisa dari sancaicinya bisa. Iya. Nah, itulah rekan-rekan kalau menghasilkan cuan ya alhamdulillahnya ada nih dari tadi Pak Arif sudah memaparkan gitu kan terkait dengan porang gitu kan dan juga sancaici snack ini. Oke, kendalanya nih apa Pak selama berusaha sancaici dan juga terkait dengan pengelolaannya apa nih Pak selama ini? Jadi untuk kendala saat ini yaitu dari sosialisasi, artinya banyak orang yang belum mengenal dengan sancaici. Semoga dengan bantuan dari radio Tutung Pandai FM ini dapat menyampaikan ke masyarakat bahwa ada tanaman baru di tanah laut yang dapat menghasilkan uang juga. Iya. Alhamdulillah ya. Itu terkait dengan sosialisasinya ya rekan-rekan karena ini memang baru banget gitu kan di Indonesia dan juga di tanah laut, tetapi alhamdulillahnya di tanah laut sudah ada 30 petani gitu kan yang sudah bisa mengembangkan sancaici ini di tanah laut dan juga memang sangat diperlukan banget ya buat kalian-kalian semua yang mau berkecimpung ya di sancaici snack ini. Mungkin nih Pak, kalau di snack kan pastinya ada ketahanannya gitu kan, sampai berapa lama gitu kan. Nah ini kalau di sancaici snack itu bertahannya berapa lama? Kalau di snack kita mampu bertahan sekitar 3 bulan. 3 bulan? Iya. Dia mampu bertahan. Kalau untuk minyak sekitar 6 bulanan lah. 6 bulanan? 6 bulan lebih lah. Untuk ketahanannya. Dengan artian kemasan itu tertutup rapi. Dan di suhu ruangan gitu? Iya, masih aman dia. Jadi ada juga kita uji coba yang 1 tahun dengan yang baru tidak ada perubahan dari bau, nggak ada. Nggak ada bau. Yang penting tertutup rapat. Dengan catatan itu tertutup rapat. Tertutup rapat. Oke. Penyimpanannya pun enak ya Pak ya, di suhu ruangan saja nggak apa-apa ya Pak ya. Nggak apa-apa. Asalkan jangan di kulkas ya. Kalau di kulkas ini bedanya sancaici nih. Kalau di kulkas dia tidak beku. Tidak beku ya? Iya, nggak beku dia. Gitu. Jadi sancaici ini kita taruh di freezer, dia nggak beku. Nggak beku. Sama halnya seperti madu. Iya. Madu dia kan kalau ditaruh itu nggak beku. Nggak beku. Betul Pak, betul. Oh gitu ya. Jadi karena mungkin kandungannya lah. Iya, kandungannya dari omega 3, 6, 9 itu. Iya, yang tinggi tadi Pak ya. Alhamdulillahnya jadi nggak sampai beku gitu ya rekan-rekan. Nah itulah ya kalau kalian mau beli gitu kan harganya berapa tadi Pak? 600-an ya Pak ya kalau ini kan yang Bapak bawa ke tempat sini ya. Kalau ini sampel ini kalau yang 100 ml ini kita jual di harga 70. 70 yang botolan kecil ya. 100 ml. 100 mili. Oke. Kalau yang sudah yang gede ini yang kalian lihat di live Facebook nih rekan-rekan di pagi hari ini itu sudah 600-an sampai 700-an ya Pak ya harganya. Ya ini yang 250. Oh, 250 ya. 250 mili gitu ya. Nah, gitu. Maksudnya harganya 600 sampai 700. Itu yang per liter. Per liter. Oke. Ini Pak kalau mau pesan kan apalagi ada sampai dari daerah Jawa dan juga Malaysia, apakah ongkirnya juga kita gitu kan? Apakah kalau yang ada ini ongkir dari mereka Mas. Dari mereka. Dari mereka semua. Jadi seperti kita kirim
Kacang putihnya itu tanggungan dari mereka. Dari mereka. Oke. Kalau dari Jawa kita supply ke pelabuhan aja. Dari Ini, pelabuhan. Maksimalnya nih Om, pembelian dan pemesanan dari mereka-mereka yang berada di luar daerah, apalagi di Malaysia, itu berapa Om? Kalau di Malaysia kita kirim itu biasanya sekitar 200 kilo. 200 kilo? Iya. 200 kilo Kacang putih. Kacang putihnya. Kacang putih Sanjaichi. Kalau daerah Jawa kita sampai 1 ton Mas. 1 ton. Sampai 1 ton pengirimannya. Tapi itu menunggu itu terkumpul dulu. Iya, betul. Kita dari petani-petani yang nanam, artinya di sini tidak perlu lahan luas, lahan sedikit pun bisa nanam. Artinya dengan lahan terbatas, petani ada pendapatan. Nah, jadi kita nggak fokus artinya tanaman tuh harus lahan luas enggak. Di petani kecil pun bisa dia nanam, ada nilai tambahnya per bulan. Per bulan ya. Memanfaatkan lahan ketimbang lahan itu nganggur, bisa ditanam. Lebih baik ditanami. Ya, tanamnya Sanjaichi. Oke, nah itu ya rekan-rekan. Oke, jadi dalam 1 tahun tadi untuk ke Jawa ya, tapi kita harus mengumpulkan dari para petani yang memang menunggu sangat lama juga gitu ya, harus 8 bulan, tetapi ada juga yang ready lah gitu kan dari 8 bulan yang kita menunggu tadi. Jadi bagi kalian semua nih yang mungkin pesan Sacha Inci ya harus bersabar ya kalau ada stok-stok yang memang belum ada yang ready gitu ya Om ya. Oke. Nih Om, kalau ke sosial medianya Sacha Inci Borneo ini apa? Kalau di Instagram itu Sanjaichi Borneo. Alhamdulillahnya sudah ada nama IG produknya gitu ya. Jadi kita enak kalau mau lihat-lihat gitu. Kalau di web kami itu ada sanjaichiborneo.com. sanjaichiborneo.com. Oke, Borneo. Sampai ke websitenya sudah ada nih ya. sanjaichiborneo.com. Oke. Nah, itu ya rekan dengar, kalau kalian mau kepoin Instagramnya silakan ya. Kalau mau lihat-lihat produknya Bapak Arif ya, silakan di IG-nya sachainci.borneo ya, itu untuk Instagram. Kalau untuk di websitenya di sachainchiborneo.com gitu ya Pak ya. Betul. Nah, di situ kalian sudah bisa pesan langsung ya, bisa tanya-tanya langsung juga gimana perawatannya gitu kan, dan gimana pesannya gitu ya, dan berapa harganya gitu kan, dan sampai ke tempat saya ini Pak berapa nih nominalnya gitu kan biasanya. Gimana untuk minyak kita nggak terlalu banyak ready karena kita ada pesanan baru kita preskan yang baru kita kirim. Oh gitu ya. Jadi nunggu pesanan dulu baru dibikinkan gitu. Karena kita nggak ada stok yang lama, jadi semua yang pesanan baru kita preskan, kita proseskan, baru kita kirim. Gitu ya. Selama ini Pak, apakah yang memang paling diminati oleh masyarakat nih gitu? Yang ini Pak? Saat ini yang banyak diminati hampir sama sih Mas. Antara minyak dengan snack. Hampir sama gitu ya. Ya, jadi yang minat itu sebenarnya penasaran dia. Iya, penasaran. Terus ada juga yang terapi. Kalau terapi kebanyakan dia dari minyak. Minyak itu buat terapi. Yang gejala stroke ringan kebanyakan dia. Terus yang kita pernah kirim ke, kalau di lokal sih banyak kita kirim sampai ke Balangan, sampai ke beberapa kecamatan. Ya. Jadi dalam 1 bulan itu pasti ada gitu ya Pak? Ada. Setiap bulan ada kita proses, habis itu kita kirim ke konsumen ya. Jadi alhamdulillahnya ini ada terus ya rekan-rekan pesanannya gitu kan, terkait dengan Sacha Inci yang memang baru-baru ini kita dengar gitu ya Pak ya. Oke, nih Pak, apa yang membedakan produk Bapak ini dengan produk-produk yang lain, mungkin dengan olahan-olahan yang lain gitu Pak? Jadi untuk membedakan yang pertama, tanaman ini tanaman baru. Iya, tanaman baru pasti ya. Itu yang membedakan. Jadi nggak ada artinya tanaman sejenis yang mengandung omega yang banyak, nggak ada. Di produk kita adanya di situ. Terus ini adalah produk pertama yang ada di tanah laut. Ada yang di tanah laut. Namun kita di sini membina juga poktan yang mau bikin produk olahan, yang kerjasama dengan kami. Kita arahkan juga nanti setiap poktan itu bisa bikin minyak snack, dan mereka bisa masarkan sendiri. Kalau kesulitan memasarkan, nanti kita ada wadah. Di mana kita bantu. Di mana tuh Pak? Melalui media sosial, Instagram, segala macam. Oh gitu ya. Nanti kita bantu di situ. Terus di sini juga kita tidak hanya di Sanjaichi, karena Sanjaichi ini dia kan mempunyai bunga yang banyak. Jadi di lokasi Sanjaichi itu kita taruhlah madu kelulut. Ya. Trigona. Makanya di sini. Jadi makannya di situ juga. Ya, karena
waktu ini kita stok madu kelulutnya habis, jadi kita nggak bawa sampel, nggak. Yang penting ada di situ ya. Jadi kita memanfaatkan lahan itu, jadi dari bunganya itu kita jadikan makanannya. Iya, makanan dari madu kelulut tadi. Wah, trigona. Lebah trigona ya. Nah itu nih jadi untuk para petani bisa menanam ini juga ya. Petani madu maksudnya gitu kan, untuk makanan-makanan dari madu-madu lebah-lebah tadi ya, termasuk lebah madu yang biasa gitu kan, atau madu yang kelulut tadi gitu Pak ya, untuk makanan-makanannya si lebah sehari-hari gitu kan. Nah ini banyak sekali dengan manfaatnya memang, dan juga bisa dimanfaatkan untuk petani-petani yang lain yang memang bisa berkecimpung di Sacha Inci Oil ini, dan juga yang lain-lainnya lah gitu kan. Dan mudah-mudahan ini bisa setelah siaran ini Pak, mudah-mudahan banyak juga yang petani-petani yang minat gitu kan, apalagi yang muda-muda nih kan. Amin. Kita kan di Tanah Laut ini sudah sudah menjalankan program YES gitu kan, dan mudah-mudahan pemuda ini bisa melirik Sacha Inci ini yang memang banyak sekali kandungannya yang bagus, baik untuk masyarakat terutama anak-anak gitu kan, dan juga harganya yang memang sangat mantap gitu ya. Untuk di provinsi lain ada teman kita di negara Aceh sana, dia dari kulit ini dicacah jadi pakan ternak dia. Pakan ternak. Iya. Nah itu banyak sebenarnya, dari daunnya pun pengelola kolam ikan bisa, daun Sacha Inci ini bisa dijadikan pakan kolam ikan nila. Jadi semuanya itu bisa dimanfaatkan, jadi nggak sampai terbuang rekan dengar. Nah jadi gitu kan, itulah yang memang kita harus ambil gitu ya dari Sacha Inci ini, agar semuanya itu tidak bisa terbuang sia-sia gitu ya, yang harus dimanfaatkan ya semuanya itu, termasuk batangnya tadi yang belum ya batang belum, yang masih mencari ide-idenya gitu ya. Kalau dari pucuknya pun, pucuk Sacha Inci ini bisa dikonsumsi langsung seperti dibikin tumis sayur. Ya bisa, enak Pak. Sudah bisa dan sudah ada yang menerapkannya. Mantap nih. Jadi penasaran gitu ya, jadi sayur-sayur gitu kan, jadi yang lainnya gitu ya, banyak deh pokoknya. Yang belum kita olah tinggal batangnya tadi. Batang kita belum menemukan produk olahannya seperti apa, belum. Ya mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa ya Pak ya. Bisa terekspos lah juga gitu kan, dan bisa terpelajari. Oke, ini omset kotornya nih Pak, dalam 1 bulan gitu Pak, atau dari awal Bapak memulai usaha ini? Kalau omset ya cukup lumayan ada lah. Ya ibarat kalau jutaan Pak. Ya ada hampir jutaan. Hampir jutaan. Juga. 4 jutaan? Ya ada lah. Ada ya. Untuk lebih jelasnya nanti itu kita bicara dulu ya. Yang penting masyarakat itu sudah tahu gitu Pak. Ini jutaan nih. Yang penting telaten aja tadi. Dengan Bapak ini kan, Bapak Arif ini kan tadi mengelolanya hari libur aja gitu, 1 minggu gitu kan. Walaupun 1 minggu ternyata beliau sudah bisa menghasilkan jutaan gitu Pak. Jadi untuk yang kacang bintang kering ini kita beli di harga di 8.000 per kilonya. 8.000 per kilo dari petani ya? Iya, dia kita terima di tempat kami di Matah, 8.000 per kilo dalam keadaan kering bintang. Untuk yang kacang coklat ini harga bervariasi antara 22 sampai 27. 22.000? Ya, 22.000 sampai 27.000 per kilonya. Per kilonya yang sudah terkupas ya. Coklat. Terus untuk yang putih saat ini ada yang tembus sampai 50 sampai 60.000 per kilo. 50 sampai 60.000 per kilo. Waduh, mahal yang putihnya ya, karena sudah mengelupas tadi ya kedengar. Karena dia dari coklat ini menjadi putih ini susutnya sekitar 50%. 50%. Dari yang coklat ke putih pun hampir sama. Gitu ya. Waduh. Jadi ada proses-prosesnya dari pendengar. Jadi kalau kalian mau yang kayak bunganya itu ya Pak ya, itu harganya 8.000 per kilo. Bintang kecilnya. Bintang kering. Bintang keringnya lah gitu ya, yang sudah kering. Kalau yang masih kupas coklatnya 22.000 ya, sampai 27. 27.000 per kilonya. Ya tergantung dari bahan sendiri ya. Kualitas barang. Kualitas barangnya. Dan juga kalau sudah ya dikelupas menjadi yang putih ya, itu 5 sampai 60 kilo. 5
60.000 per kilo. 50 sampai 60.000 per kilo. Nah, itu tergantung kualitas juga. Tergantung kualitas ya. Karena kualitas ini dijaga otomatis ya. Jangan ada jamur. Jangan ada jamur ya, karena kualitas ini yang utama. Yang utama gitu kan untuk dipasarkan kepada pelanggan ya, supaya pelanggan ini nggak nggak lari gitu ya Pak ya. Iya betul. Oke, ini Pak, kita kan di sini nih kerjasama nih sama Disnakerin gitu kan. Apakah juga Bapak menitipkan di Dekranasda, mungkin di mana ya, di Tambang Ulang, di pusat promosi gitu? Untuk saat ini pemasaran kita door to door. Door to door. Nah, door to door artinya dari orang per orang, nanti perkenalan. Untuk tahap ke depan nanti kita insya Allah akan kita titipkan juga. Setelah izin keluar ini, untuk izin produksi masih kita bikin, izin halal kita bikin, untuk izin produksi sudah ada. Izin produksinya sudah ada, PRT-nya begitu ya. Oke, sudah ada ya. Berarti sisa masih proses semua halalnya ya, BPOM-nya gitu kan, apanya segalanya gitu kan. Karena kita di sini pertama saya keterbatasan waktu, jadi untuk ini kita proses. Ya, untuk perizinan ada tim kita sendiri yang prosesnya. Ada tim di belakangnya. Jadi untuk perizinan masih semuanya pada intinya masih proses semua. Proses ya. Untuk izin produksi tempat kami ada. Ada produksinya. Kalau izin produksinya sudah ada ya. Kira-kira terkait dengan olahannya ini aja yang belum ada gitu, termasuk halal gitu kan, yang lainnya. Hakinya sudah didaftarkan juga Pak? Untuk haki belum. Kita masih proses semua karena baru tahun ini kita untuk proses pengolahan. Jadi 2 tahun yang lalu kita khusus untuk budidaya dan budidayanya, pengembangannya. Pengembangan, setelah pengembangan kita cukup bisa memahami, baru kita larinya ke produksi olahan. Produksi olahan. Jadi ini ibaratnya dengar Bapak Arif ini mengelola ini semua baru 1 tahun terakhir ini gitu untuk ya. Yang proses produksi yang olahan maksudnya. Dan kalau untuk bertaninya gitu kan, mengelola si Sasanjini tadi ya 2 tahun yang tadi gitu kan. 3 tahun yang lalu, karena memang harus kita mengetahui dulu ya kan Pak, selak dulu saja ini aman apa enggak gitu kan. Dan alhamdulillahnya sudah terjadi oil gitu kan, dan juga snack incinya ya kan. Dan juga kata Bapak tadi daunnya bisa jadi teh ya, dan juga si kelopaknya ini bisa jadi kopi nantinya. Semuanya bisa dimanfaatkan selain batang tadi kan dengar. Oke, ini Pak, apakah memang dari peran Disnakerin nih, apakah ada juga selain mengutamakan pelatihan nih kepada Bapak? Untuk saat ini karena tanaman ini baru, dari pihak lain pun masih awam. Jadi alhamdulillah kemarin kita sudah difasilitasi sama Disnaker untuk si Sancaici untuk pengembangan, untuk pengenalan produknya. Jadi untuk yang dari pemerintahan sendiri pun hampir belum ada. Nah, karena ini tanaman baru sih sebenarnya. Masih awam, baru orang tertentu yang tahu. Apa sih itu tanamannya seperti apa, masih awam karena ini 3 tahunan lah, 3 tahun. Nah, ya semoga saja nanti ke depannya ini semakin banyak. Amin. Dapat menambah income di petani kecil. Amin ya. Kalau petani besar kan otomatis mungkin dia beda tanamannya. Beda jalur gitu ya Pak ya. Oke. Dan juga nih rekan-rekan, perlu mengingatkan buat kalian semua ya, untuk selalu gelianan sih sebenarnya kan, gerakan membeli ampun kawan nih, terutama bapak-bapak polisi ya. Apalagi seprofesi sama Bapak Arif gitu kan, silakan dibeli juga gitu ya. Dan juga para bapak-bapak yang di pemerintahan gitu kan, dan warga masyarakat silakan juga ya dibeli nih saja inci oilnya, dan juga Sancai inci snack gitu kan. Dan juga kalau kalian mau beli bibit kalau yang bintang tadi langsung saja juga gitu kan. Dan juga yang biji yang kering itu, yang coklat bisa juga, yang putihnya sudah bisa juga ya. Bervarian harga rekeningnya terkait dengan kualitasnya juga gitu kan. Nah, jadi usahakan beli ya, walaupun itu tetangga kita harus beli gitu kan ya. Tadi kan masuknya ke gilianan, gerakan membeli ampun kawan. Dan juga kita harus hutala imung olahan tanah laut, karena ini memang olahan 2 orang tanah laut gitu Pak ya. Jadi kita harus himung jar orang tuh. Nah, karena banyak ada himung, percuma kita tidak mendukung berarti terkait dengan produk yang ada di tanah laut sendiri. Apalagi kan saat ini juga pemerintah selalu menggaungkan produk dalam negeri gitu ya. Jadi kita harus mencintai produk-produk yang diusung para pelaku IKM yang ada di tanah laut, terutama di Indonesia juga. Oke. Selanjutnya nih Pak, kita nih hampir-hampir di penghujung acara nih. Ingin inovasi apa nih ke depan mengenai Saca Inci?
Harapan saya sih ke depannya dari pemerintahan itu memberdayakan poktan-poktan atau fasilitas alat. Mereka difasilitasi dari petani kami biar bisa bikin olahan produk. Otomatis nanti akan mengangkat nama Tanah Laut. Alhamdulillah di majalah Trubus di 2021 nama Tanah Laut, alhamdulillah saya membawa nama Tanah Laut tercantum di halaman tersebut. Ya, alhamdulillah ya Pak. Trubus ya rekan-rekan. Majalah Trubus. Majalah Trubus itu untuk membahas masalah pertanian, budidaya. Ada di sana. Semuanya ada. Majalah itu mungkin Indonesia lah. Se-Indonesia. Oke. Iya itu ya rekan-rekan, alhamdulillahnya Mas Arif ini sudah Om Arif ini sudah bisa ya mengangkat nama Tanah Laut ya gitu kan di majalah Trubus tadi. Betul. Ya kan itu sudah pencapaian yang memang bagus banget gitu ya, agar bisa dikenal lebih dari daerah Tanah Laut sendiri dan bisa lebih keluar lagi. Betul, gitu ya. Betul. Oke, tadi kan itu inovasinya ya Om. Ini harapannya nih Om terkait dengan produk Om ini. Harapannya sih sebenarnya saya tidak mulu-mulu, artinya produk ini bisa difasilitasi dan dipasarkan di kalangan. Artinya masyarakat lah gitu ya. Dan dapat meningkatkan pendapatan di petani-petani kecil. Iya, targetnya sebenarnya seperti itu. Itu ya. Oke. Jadi targetnya ini memang bagus banget sih menurut Peri ya rekan-rekan untuk meningkatkan semua income masyarakat gitu ya, terutama petani yang menjadi sebuah harapan Om Arif di pagi hari ini gitu kan. Bukan hanya Om Arif saja yang ingin gitu ya membudidaya saca inci, tapi orang-orang lain juga di Tanah Laut ini marilah kita memproduksi saca inci yang seperti ini gitu kan, dan mudah-mudahan bisa menjadi sebuah pekerjaan yang tetap juga gitu kan ya, supaya lebih fokus gitu kan. Walaupun juga Om Arif ini polisi, tapi ya alhamdulillahnya beliau juga bisa menghasilkan yang jutaan tadi ya gitu kan, dan bisa lebih produktif juga lah gitu kan. Dalam artian seperti ini, saya pun bisa, kenapa orang lain tidak? Gitu kan. Om Arif aja bisa, masa kalian tidak bisa? Nah, jangan sampai kita kalah sama dengan Om Arif gitu ya. Semangat beliau bertani dan juga sebagai seorang polisi, alhamdulillahnya jadilah seperti ini gitu ya. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi contoh gitu ya bagi warga masyarakat. Ini keluarga nih gimana nih Om, mendukung nggak? Alhamdulillah saat ini keluarga mendukung banget ya untuk tanaman ini, karena semakin banyak nanam ini otomatis alhamdulillah kita banyak teman, banyak saudara. Iya, banyak teman, banyak relasi gitu banyak kan. saudara. Banyak saudara gitu ya. Karena memang kalau banyak saudara ya banyak rezekinya juga gitu pada intinya gitu kan. Jadi kita tahu nih Om, ini nih pupuk yang bagusnya apa gitu kan, yang perawatannya yang bagusnya seperti apa sih gitu kan. Kalau pupuk kita menggunakan yang lokal Pak. Yang lokal ada, walaupun kita ada juga mengembangkan pupuk olahan dari Tanah Laut sendiri ada. Kita mengembangkan juga, jadi beberapa unsur dari petani pun kita rekrut, artinya ayo kita sama-sama kita kembangkan. Ini memerlukan pupuk ini kita ambil dari petani, dari para peternak. Nah, jadi sampai situ ya, kadang-kadang banyak ya. Jadi ada sistem tanya jawabnya juga lah gitu kan, kalau kita berkumpul bersama para petani, para peternak gitu ya Pak ya. Ini gimana Pak, gini gimana Pak gitu kan. Apalagi yang sudah pengalaman lah di saca inci ini kan gitu kan, karena ini memang produk baru gitu ya, yang harus kita kembangkan juga di Tanah Laut ya, sebagai olahan yang memang bisa menghasilkan cuan bagi masyarakat gitu ya. Oke, boleh dipromosiin Pak Sanca Inci-nya di pagi hari ini Pak kepada masyarakat, terkait dengan tempatnya di mana, Instagramnya apa Pak, silakan Pak. Baik, bagi masyarakat yang minat dengan mau budidaya atau membeli produk olahan, bisa nanti ke tempat kami di Jalan Mata. Jalan Mata 2 di samping Pasar Baru itu. Di Pasar Baru. Atau nanti bisa kontak di nomor handphone saya di 08 13 13 25 2586. Iya. Nanti bisa juga di Instagram kami, sancaici.borneo, atau di web kami di sancaici.borneo.com. Nah, bisa di antara itu, atau lebih dekat untuk masyarakat yang ada di Tanah Laut langsung ke tempat saya aja. Iya, ke tempat Bapak ya. Jadi kalian bisa tanya-tanya nih rekan-rekan, ini bagusnya di tanahnya seperti apa Pak? Atau mungkin yang ada di luar Tanah Laut bisa nanti kontak
ke nomor kami, akan kami rekomendasikan ke kebun-kebun petani kami yang ada di luar Tanah Laut. Yang terdekat gitu ya. Nah ini bagus nih rekan dengar ya. Jadi kalau kalian mau nggak jauh-jauh gitu kan ke tempat Bapak ya silakan ya kalian ke tempat petani, tetapi kontak dulu Pak Arifnya supaya kalian tahu gitu ya tempatnya di mana gitu kan, supaya nggak kesasar lah gitu ya pada intinya, dan nggak jauh-jauh untuk menghubungi Bapak Arif gitu kan, karena Bapak Arif juga memang kesibukannya sebagai polisi ya, jadi harus nunggu lama juga Pak ya, karena ya harus nunggu Sabtu Minggu yang mungkin free di rumah gitu ya. Kita ada Sabtu Minggu atau kita setelah jam kerja pulang. Setiap jam pulang ya. Kita pulang itu sekitar jam 3:30. Setengah 4. Jadi jam 4 jam 5 itu ada kita di rumah. Ya kalau kalian mau beli ya rekan dengar. Nah, silakan kalau mau beli ya kan, tadi saja incinya harganya bervariasi ya rekan dengar. Ada yang kelopak bintang itu tadi harganya 8.000 per kilo ya Pak ya. Dan juga ada yang kacang yang hitam itu coklat ya. Coklat. 22.000 sampai 27.000 per kilogram ya. Dan juga kalau yang sudah putih ya itu 50 sampai 60 per kilogram, terkait dengan kualitasnya sendiri ya, tergantung ya maksudnya kualitasnya. Kalau kalian mau beli saja inci oil itu sudah 600 sampai 700 ribuan ya Pak ya. Tapi itu banyak loh manfaatnya rekan dengar, jangan terpaku terkait dengan harga, tetapi lihat dulu manfaatnya seperti apa, karena omeganya banyak banget dari rekan dengar, 3, 6, 9 tuh. Ada di di botolnya kan 3, 6, 9 yang memang baik banget untuk penyakit-penyakit ya Pak, diabetes apa tadi Pak, kolesterol, melawan stres bisa. Melawan stres juga bisa nih ya. Nah, ini bagi kalian yang mau melawan stres bisa nih ya. Bantu imunitasnya lah untuk melawan stres, meningkatkan fungsi otak, katakan omega 3-nya tadi. Untuk anak-anak bagus nih. Ya, diabetes bisa melawan diabetes. Ini penggunaannya seperti apa Pak? Kalau ini cukup 1 atau 2 sendok makan. 1-2 sendok makan diminum langsung. Oh gitu. Kalau anak-anak bisa nanti diteteskan, ini ada kita pakai botol tetes. Oh gitu. Nah, ini anak-anak. Gitu. Pakai botol tetes bisa. Nanti iya, pipet ya, pipet enak deh ya kalau ada pipetnya. Itu 1 sampai 2. Ya kalau pipet ini cukup satu pipet. Satu pipet aja. Oh gitu ya, enak. Itu langsung diminum aja ya gitu langsung. Nanti atau bisa juga nanti di sayuran. Kalau biasanya ibu-ibu atau suka salad biasanya kan bisa dia langsung dicampurin gitu aja ya. Oke. Sama ya seperti ini Pak? Iya sama ini. Oke. Sebenarnya ini bisa dijadikan serum juga. Bisa. Serum. Jadi untuk ibu-ibu bisa perawatan ya. Siapa tahu wajahnya mau dibikin pecah gitu bisa nanti. Lebih. Kalau buat luka. Luka bisa juga. Bisa. Kalau yang banyak rambutnya putih bisa juga dijadikan. Rambutnya putih? Ubanan. Itu bisa diobati juga pakai itu Pak. Artinya bisa pencegahan, mengurangi. Kalau bikin hitam sih kayaknya nggak bisa. Karena tergantung umur ya Pak. Iya betul. Pencegahan aja ya, itu ya rekan dengar, luka, pencegahan uban tadi ya, uban yang putih-putih di rambut ya, dan juga tadi untuk masak juga Pak ya, dan juga perawatan muka bisa juga ya rekan dengar. Jadi aman lah semuanya gitu kan. Sisa kalian masuk telan aja gitu ya, kalau kalian mau minum, kalau kalian mau ya langsung alis aja gitu kan, nggak ada yang khusus banget gitu kan. Jadi enak-enak aja gitu ya, semuanya enak tuh kadang-kadang, dari pengolahannya, dari semuanya enak semua ya. Tapi ya itu tadi, ini masih baru, jadi harus kita lebih banyak budidayakan di Kabupaten Tanah Laut ini ya, termasuk di Plehari tadi ya. Oke, terima kasih Pak Arif yang sudah datang ke sini di sela-sela kesibukan Bapak ya, sudah bisa berhadir di Radio Tuntung Panang FM, dan mudah-mudahan kita akan bertemu lagi Bapak dimanapun kita berada gitu kan. Di radio di Polres nanti kan ya, kita mudah-mudahan bisa dapat bertemu dan bisa mengenal lagi Sanca Inci ini kemudian harinya gitu kan, dengan produk-produk yang terbaru gitu ya. Terima kasih buat Bapak, dan mudah-mudahan ini bisa menginspirasi para anak-anak muda, terutama para petani yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Nah itulah rekan dengar, sekian dulu ya produk kita di hari ini, Pojok IKM yang membahas Sanca Inci
yang sudah kalian lihat tadi dan sudah kalian dengar selama kurang lebih ya 1 jam tadi ya rekan dengar. Betul. Tapi gak apa-apa, dan mudah-mudahan nanti ada hal yang baru lagi yang bisa dieksplor oleh Om Arif. Dan buat kalian semua yang mau lihat produk-produknya silakan ya dikepoin di sacainci.borneo di Instagramnya ya, dan juga di websitenya di sacainci borneo.com. Nah di situ ada hal-hal yang terbaru nantinya yang update Pak ya, dan juga di nomor WA beliau di 0813 13 25 25 86 apa saja yang ready pastinya ada di di posting gitu jadi ya. untuk yang mau melihat penanaman segala macam nanti bisa di YouTube kami. Nah di YouTube apa tuh Pak namanya Pak? Sancaici Borneo. Sacainci Borneo. Nah di situ jangan lupa di subscribe ya rekan-rekan, dan juga di komen-komen tuh kalau kalian mau nanam gitu kan, penasaran gimana yang lainnya gitu ya, kalau ada yang nggak jelas gitu kan. Oke, terima kasih Bapak Arif ya, mudah-mudahan selalu produktif dengan Sancaincinya, dan mudah-mudahan selalu berrezeki ya Pak ya, dan panjang umurnya, amin. Oke, sekian dulu rekan dengar, dan mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di produk pojok IKM yang baru di setiap hari Selasa di jam 10 sampai jam 11.